sebelum kita mulai, mari kita hadirkan Al-Fatihah kepada pengarang Matan Al-Hikam, pengarang syarah, dua orang pengarang syarah, dan juga kepada seluruh guru-guru yang sudah mengajarkan kitab Al-Hikam kepada kita. Ala haziniyah wa ala kulli niyati sholih wa ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sulai Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal mustaqim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر لنا ولا تعسر علينا رب أتمم لنا بالخير. Man lam yuqbil alallahi bi mulatafatil ihsan quyida ilaihi bi salasilil imtihan. Baram lo siman yang tidak berhadap yo siman ate Allah dengan kehalusan kebaikan. Artinya dengan kehalusannya Allah atau kesayangannya Allah akan yusiman, dengan kelembutan, dengan kelembutan ihsan, artinya dengan kelembutannya Allah akan yusiman dengan bermacam-macam kebaikan. Ba'alah mandiri orang yusiman atau diri orang yusiman kepada Allah dengan rantai cobaan. Jadi siang manusia atau orang beriman yang dengan kehalusan, kelemah lembutan Allah, kebaikan Allah kepadanya, hanya berhadap kepada Allah, maka Allah tarik orang tadi kepada Allah dengan rantai cobaan. Artinya bil imtihanat wal masaib asyabihati bisalasil. Artinya dengan cobaan-cobaan dan musibah-musibah yang diserupakan dengan rantai. Jadi cobaan itu diserupakan dengan rantai. Kamu kasih itu gang kalau ditarik jo rantai itu kelihatan pasu sudah. Artinya orang kalau jadi tarik dengan rantai, artinya orang tadilah tapasu itu, tidak sukarela. Bentuk itu juga orang yang datang kepada Allah dengan kebaikan, itu artinya dengan sukarela, tau'an. Tapi kalau tidak mau ada, ditarik dengan cara paksa, yaitu dengan memberi cobaan-cobaan dan musibah kepada orang tersebut. Yani annal muqtada li iqbalil muridi wa ghairihi ala rabbi bi anwa'i ta'ati wa tadarru ilaihi wa jam'iyatil qalbi alaihi amrani. Yani bahwa sungguhnya nanti kehendaki bagi berhadap si murid dan lainnya murid. Kalau murid yaitu orang yang menempuh jalan tasawuf, orang yang ingin sampai kepada Allah. Dan lain murid satu orang awam, muslim umum, orang umum. Hati Tuhan dengan bermacam-macam taat dan tadarru' kepadanya Allah dan menghimpunkan hati-hatinya Allah. Ba'abara mulo dua pekerjaan. Mayan dua itu al-awalu
iradun ni'ami alaihi. Yang pertama dengan cara mendatangkan nikmat atihnya seseorang itu. Fayashkurullaha alaiha, maka bersyukur ya seorang atihnya akan Allah atihnya nikmat. Wa yaqbilu ala khudmatihi, dan berhadap ya seorang atih mengkhudmatinya Allah. Cara yang pertama. Cara yang pertama berhadapnya murid atau selain murid kepada Allah. Cara yang kedua wasani inzalul masyaibi fi badanihi aw malihi. Yang kedua menurunkan musibah pada badannya seorang atau hartanya seorang. Wa yarji'a ila rabbi, maka kembali ya seorang kepada Tuhan. Dan tadarru ya seorang kepadanya Tuhan. Wa yatadarra'u ilaihi birafiha, dengan mangkikkannya musibah itu. Jadi dia gian nikmat, tidak maduk ke Tuhan, tidak tahu siapa yang bagian nikmat itu, tidak sadar si pemberi nikmat. Dia nikmat yang banyak, lupa kepada Allah, tidak kenal je Allah, tidak maduk kepada Allah. Maka Allah datangkan cobaan, datangkan musibah, datangkan ujian. Kalau datang ujian itu biasanya jarang itu nandak maduk kepada Allah, nah, bagaimanapun lalainya manusia itu atau durhakonya manusia itu, kalau lah dapet sakit pasti itu ya Allah, ya Allah, ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Setidaknya itu keluar dari, artinya lah mulai maduk pengenal kepada Allah, atau nama itu maduk kepada Allah dengan cara terpaksa, dipaksa. Di salam waktu dapat nikmat, tidak pernah mengucapkan zikir, tidak pernah mengucapkan alhamdulillah, tidak pernah mengucapkan astagfirullah, mengucapkan alhamdulillah atau la ilaha illallah. Tapi kalau dapat sakit, nah, kadang-kadang anti-anti lisan mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kalau sakit. Nah, itu sakit di badan misalnya, itu di tubuh. Atau tak karena tabayang segala dosa nalah dilakukan, tabayang. Ya Allah, aku menambu dulu tuh, bentuk tuan nambu dulu tuh. Kau jahit banambo dulu, tak karena di sinan bana lah, minta ampun kepada Allah. Jadi badan atau di harato je tu galeh rugi, atau le toko tabaka atau piti lagi duang di sinan bau tak karena Allah, ya Allah, tak karena bahwa salamu bawa dan maduk kepada Allah. Jadi cobaan itu yang berupa badan atau fi badani au mali atau harato. Jatuh bangkrut baru tak kena Tuhan, jatuh bangkrut baru tak kena nak sembahyang, bangkrut baru tak kena nak pergi ke surau, pergi ke masjid, baru tak kena nak mengaji. Maka kembali ya seorang kepada Tuhan, dan bertadarruk seorang kepada Tuhan dengan mangkikkannya musibah, baru merendah diri, ya Allah, keluarkanlah hamba dari masalah ya Allah, keluarkan hamba dari nama itu roda saran di bawah nak Allah, keluarkanlah hamba dari apa nama ke masalah kehidupan itu. Dan terkadang-kadang ada demikian, rubama kana dzalika sababan fi tarkil istighali bidunya, dan terkadang-kadang adalah demikian itu musibah, ujian apa tadi itu? Ujian dan musibah itu adanya sebab pada meninggalkan kesibukan dengan dunia. Nah, itulah salah satu hikmahnya kadang-kadang dapat musibah, dapat ujian itu bau tak karena untuk meninggalkan kesibukan dunia.
kata awak sehat, kata nikmat banyak, awak malah kesibukan dunia itu yang selalu dipatuhian. Sibuk taruh sibuk panjang sehingga tidak sempat untuk sembahyang, tidak sempat menuntut ilmu, ya tak. Kesibukan dunia aja siang malam. Jadi kalau ada dapat musibah kadang-kadang baru awak bisa takana untuk meninggalkan kesibukan dunia. Artinya walaupun kesibukan dunia tadi ada, tetapi lah mulai bisa membagi waktu dunia aja tadi. Dan bagantuang dengan Allah Subhanahu, mulai tinggal kesibukan dunia dan mulai menggantungkan harapan bagantuang kepada Allah. Salam muka bagantuang kama bagantung pangana ke pitih je. Salam muka bagantuang pangana ke dunia. Tapi dengan musibah tadi ya di sini tulah. Apalagi dapat sakit anda alatakana mati itu lah dakik kasih. Dakik mati itu. Kok di sini rasanya dunia tidak ada hati loh. Konan panganawak bagantung kepada Allahnya. Wa muradur rabbi minal abdi rujuihi ilaihi tau'an au karhan, dan barang memukasui Tuhan daripada hamba itu ba'ala bermula kembali nyo hamba kepada nyo Tuhan hal keadaan taat atau tapasu, hal keadaan patuh atau tapasu. Jadi itulah mukasui dari Tuhan. Kan sayang Tuhan kawak enggak? Kasih Tuhan itu wa balawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un, dan kami uji mereka itu dengan kebaikan dan kejahatan agar mereka kembali. Itu tujuannya itu, agar mereka itu kembali kepada Allah. Degah dulu kebaikan, muah dah. Mau jangan tauan dengan patuh dengan tabasul lain, udah degah musibah. Jadi mampu mukalafah itu kalau anda ingin tapasu, capek kembali kepada Allah dalam keadaan patuh. Jadi tunggu dipasu dulu, jadi tunggu sakit dulu baru katakanlah Tuhan. Tunggu sakit dulu baru katakanlah agama, baru katakanlah sembahyang. Tunggu sakit dulu buka baca sembahyang atau dulu tidak. Jadi kembalilah kepada Allah dalam keadaan tauan patuh. Waktu sehat tuh kembali kepada Allah, jangan tunggu sakit dulu. Waktu sedang jaya ekonomi itu kembali kepada Allah, jangan tunggu bangkrut dulu. Itu namanya itu kembali kepada Allah dalam keadaan tauan. Kalau karhan, di banyak manusia ketika jaya itu banyak yang lupa. Nah, sebelum awal lupa nama istilahnya. Lupa daratan dah. Daratan disangko panen sampai patang aja, kira hujan tengah lagi. Disangko kajaya selama-lamanya. Terus dah tu putar, dah tahu ada apa nama itu. Apalagi dengan kini zaman tu berubah tu cepat. Jadi kembali kepada Allah dalam keadaan patuh, jangan sampai dipaso dengan rantai cobaan. Malam yaskur an-ni'am an-ni'mah an-ni'ami faqad ta'aradu li zawaliha. Dan barang siman yang tidak syukur siman akan nikmat beralaman maka sungguh datang siman bagi hilangnya nikmat. Kau berkaitan kau sungguh pun lah balik piyang tapi tetap berkaitan di belakang juga. Kalau awak dapat nikmat, lewat syukuri nikmat tadi itu berarti itu awak berhadap kepada Allah dalam keadaan patuh. Dapat nikmat, awak syukuri nikmat itu. Tuh lu syukur itu lah ya. Di bawah ada begitu, bahan syukur tu begitu di bawah ada tu. Di barang siapa yang tidak syukur akan nikmat ba'alah man mangko sungguh datang yusiman bagi menghilangkannya nikmatnya. Itu artinya Allah mendatangkan sebab bagi hilang nikmat tadi itu.
Bara mula siman yang mensyukuri semakan nikmat ba'alaman ko sungguh mangabe maike semakan nikmat itu dengan ikatannya nikmat. Kalau sebaliknya kalau syukuri nikmat tadi itu maka sungguhnya awak telah mengikat nikmat tadi dengan pangabe. Jadi akal itu akal mana aslinya kan pengikat. Kabe yakni bahwa sungguhnya mensyukur nikmat ba'ala sungguhnya mewajibkan bagi kekalnya nikmat dan bertambah dari pernya nikmat. Kalau Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la azidannakum sambungannya wala in kafartum inna azabi la syadid. Demi jika mensyukuri kamu akan nikmat akan nikmat sungguh menambahi aku akan kamu. Jadi bukan hanya mempertahankan nikmat tetapi malah Allah berjanji untuk menambah. Ya Wak, masalahnya ada waktu keyakinan tadi. Mungkin ayat tadi umat Islam lah acok membaco atau acok mendanga, tapi tidak banyak yang meyakini atau menghayati. Yakinlah tuh. Kalau lain disyukuri nikmat yang ada tuh insya Allah akan tambah, Allah akan tambah nikmat itu. Dan barang mengkufurnya nikmat artinya tidak mensyukuri dan ada mensyukurinya nikmat Allah baru mewajibkan bagi hilangnya nikmat. Jadi kalau nikmat tadi tidak disyukuri doh maka tunggulah saja nikmat tadi akan hilang. Qala Allah Ta'ala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya Allah bahasanya tidak merubah Allah akan dengan kaum sehingga merubah mereka itu akan dengan diri mereka itu. Artinya mereka berubah dari taat menjadi durhaka. Kata Allah, Allah tidak akan merubah satu kaum itu artinya nikmat yang diberikan kepada mereka itu tidak akan ditarik kecuali kalau mereka merubah diri mereka itu. Dari apa? Dari taat menjadi durhaka. Artinya merubah mereka itu akan dengan diri mereka itu dari pertaat dan ya tak banyak mensyukuri nikmat. Merubah artinya apabila merubah mereka itu akan dengan diri mereka itu dari pertaat dan ya tak banyak mensyukuri nikmat. Allah apabila merubah Allah akan yang daripadanya Allah daripada kebaikan dan kemuliaan. Berubah awak dari taat menjadi durhaka maka Allah rubah lo. Anan dirubah Allah nikmat tadi dirubah menjadi musibah, menjadi bencana, menjadi roda terputar daya teh ke bawah. Anan dikatakan syukur dan barang lo syukur bala barang lo ado kalonyo dengan hati dengan bahwa tahu ya seorang bos nikmat bahwasanya sekali nikmat itu daripada Allah Ta'ala. Itu yang pertama dulu. Yang syukur itu yang pertama adalah kesadaran. Awak sadar bahwa itu adalah karunia Allah. Seperti kalau yang di lisan itu tuh beko yang kedua tuh. Yang pertama di hati dulu, kesadaran awak bahwa apa nikmat yang awak miliki kini kok awak sadar di hati awak tuh. Itu adalah nikmat dari Allah. Bukan dek kue awak berusaha. Jadi kalau berhasil awak sukses usaha awak, nah yang awak kena dulu adalah bahwa kesuksesan itu adalah nikmat dari Allah. Bukan dek kue awak berusaha, bukan dek pintar awak, bukan dek santai utak awak, tapi karunia Allah. Kemudian baru dengan lisan. Dengan lisan itu dan ada kalonyo berkata Allah Ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa minallah dan barang loma yang dengan kamu daripada nikmat bala barang lo daripada Allah. Apapun segala kebaikan yang ada wa miliki itu dari Allah. Dan adapun dengan lisan dengan bahwa mengabarkan engkau dengan nikmat Allah. Dengan berkata Allah Ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika hadis.
Dengan lisan mulia kita sampaikan ke orang lain, alhamdulillah, rezeki dari Allah. Kemudian kita ucapkan alhamdulillah, itu dengan lisan. Boleh kita otan ke orang nikmat tu, tapi jangan mau otan memang enggak. Jangan salah paham lo dah. Dota ke orang. Tapi dengan tujuan awak hanya menyampaikan, mengabarkan nikmat Allah. Kemudian ada pun dengan anggota dengan bahwa mentasarufkan engkau akannya nikmat pada mentaati Allah dan menahannya nikmat daripada yang tidak berdasarkan nikmat. Itu dengan anggota. Nikmat tadi dipakai untuk mentaati Allah dan menahannya dari hal-hal yang Allah tidak ridai. Jadi awak nikmat kesehatan, ini badan awak sehat, jasmani sehat, panca indera sehat sadoi. Itu nikmat yang sangat gadang yang mesti disyukuri. Belajar mensyukurinya tentu yang pertama adalah dengan mentaati Allah, dibawa sembayang. Awak sehat walafiat, tubuh awak 1% sehat, panca indera 1% berfungsi. Tidak sembayang dah. Itu namanya itu. Itu tidak syukur nikmat itu dah dalam bidang anggota bil jawari. Walaupun di hati jelas mengakui, menyadari bahwa kau nikmat Allah sadoi. Mungkin dia hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi yang ketiga karena itu tidak dibawa sembahyang. Itu yang ketiga tu aja ya. Tadi itu. Ternyata tadi tidak. Mulai sadar bahwa kau nikmat Allah sadoi. Lainnya ucapkan alhamdulillah, tapi nyon ndak amah melaksanakan ketaatan, amah beramal, itu tandanya alun cukup syukur terus alun sempurna. Kalau bidang harato itu, kalau bidang harato ditasarufkan harato tadi pada mentaati Allah, ditahan dari hal-hal yang Allah tidak ridai. Jadi buat berjudi, tapi harato banyak buat berjudinya, tu tak syukur betul kufur namanya. Yang pertama kalau ada harato ada dulu negara dikeluan, nan wajib dulu dikeluan, yaitu zakat. Jangan awak cari-cari helah supaya zakat tak keluar. Kadang bagi juga awak kalau kambing dipala panjang janggu yang kalau enggan itu banyak alasan dari dicari. Supaya zakat tidak keluar dicari-cari caro. Itu namanya awak anak betul tidak bersyukur. Namun kedua setelah itu baru sedekah. Dia wajib duluan dulu. Yang wajib yaitu zakat itu mesti dikeluarkan, tapi tidak. Yang kedua baru setelah itu kita laksanakan yang sunatnya sedekah. Iba sedekah lain zakat indah atau terbalik nama itu. Baji? Ya sampai haul, sampai nisab itu wajib zakat. Sampai nisab, sampai haul berlaku setahun ya, berjalan setahun perniagaan. Walaupun rugi perniagaan tadi, tapi kan sampai nisab tetap wajib dikeluar. Jadi disiko sebagian umat Islam yang merasa sayang bana ke harato tadi itu tak sadarnya bahwa harato tadi adalah nikmat Allah. Di pangkasinan tuh tagaso dinyo harato tadi hasil jagih payah itu kebalik kalau zakat. Supaya kau mencipiti hari kekeluarnya zakat siang malam bawa bakuge ya. Pagi-pagi sebelum subuh wala jago. Begitu nggak nasi ya nak. Untuk tu susah kerja, tapi pikir kayak gini kau gang. Itu cara pikir tadi tu. Jadi kali pelon tadi tu apa? Cara berpikir tadi, mindset tadi tu. Pak kerja, aku usaha, tapi sebenarnya itu sadari bahwa rezeki itu adalah nikmat Allah. Kalau dia hitung sekali setahun di keluhan sakit itu bagaimana tuh ya? Coba bagi per bulan. Bari keluhannya 2,5% ya dari apa? Mana itu? 2,5%-nya.
2,5% kan banyak tuh dah. Tapi Allah berjanji tadi kalau dikeluarkan zakat tadi ta, apa sedekah, insya Allah Allah akan tambahi banyak-banyak. Carilah. Lalu kita cari ada orang-orang yang bersyukur tadi, orang yang lain mengeluarkan zakat, dan rajin bersedekah, insya Allah rezekinya malah bertambah-tambah, tak berkurang. Itu nama itu keajaiban matematika Allah itu tidak sama je matematika awak. Jangan takut ya, jangan hitung-hitungan dengan Allah, sebab Allah itu tidak pernah hitung-hitungan jauh makhluk. Itu yang ketiga. Jadi syukur tadi tiga. Yang pertama adalah dengan lisan, dengan hati. Kedua dengan lisan. Ketiga dengan anggota. Dengan hati kesadaran. Hadza min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru am akfuru. Semua ini adalah kurnia Tuhanku, nikmat Tuhanku, sebagai ujian apakah aku bersyukur atau aku kufuri. Itu perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua dengan lisan, alhamdulillah, diceritakan ke orang nikmat Allah. Yang ketiga dengan anggota tubuh. Dia syukur itu kini dalam teori motivasi pun dah dibahas itu. Apapun agamanya mengajarkan tentang syukur. Di orang yang bersyukur itu yang akan menyebabkannya berhasil atau sukses. Jiwa yang bersyukur itu akan melejitkan potensi dirinya tadi. Di banyak orang yang sukses itu dengan adanya jiwa yang bersyukur, mendatangkan ketenangan jiwa, mendatangkan ketenangan batin, mendatangkan kebahagiaan. Di kini dalam, walaupun di luar Islam pun kini telah dibahas bahwa keajaiban dari bersyukur itu mendatangkan kalau kita ingin sukses, ingin berhasil dalam hidup, maka syukurilah apa yang Allah awak adu. Jadi kalau dikana-kana banyak tentang diri awak sendiri, awak syukuri. Tentang apa lagi? Keluarga awak, orang tua, keluarga, kawan-kawan, itu sebenarnya segala nikmat Allah. Kalau punya kawan-kawan, sahabat-sahabat yang elok, itu adalah nikmat. Jadi kalau kita hitung-hitung, banyak nikmat Allah itu bukan hanya sekedar jasmani, bukan hanya sekedar pitih, bukan hanya sekedar harta, enggak. Tapi banyak lagi nikmat Allah tuh yang perlu awak syukur. Jadi dengan ada jiwa yang bersyukur itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan. Itu salah satu efek dari orang yang bersyukur. Lah, ratu Cina ko lah lain lebih yang lebih.